belajar likuidasi setahap seperti ini. Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Likuidasi setahap. Ya, sudah ya. Yang satu tahap itu di mana pembayaran itu dilakukan ke masing-masing partner ketika asetnya itu cashnya itu sudah terkumpul semua. Jadi ketika semua non cash aset sudah terjual menjadi cash dengan sekian, maka baru dibagikan dengan urutan sebagai berikut. Paham ya? Itu dibilang likuidasi setahap. Terus berikutnya yang kita bahas hari ini adalah likuidasi bertahap, ya, di mana pembayarannya tadi dilakukan tidak nunggu semua asetnya terjual, ya, tetapi pembayarannya itu dilakukan secara setiap satu periode tertentu, misalnya sebulan sekali, atau mungkin bahkan setiap pembayaran, setiap perusahaannya itu memiliki kas, paham ya? Nah, untuk likuidasi tahap, cara untuk menghitung berapakah kas yang bisa dibayarkan ke masing-masing partner itu ada dua cara. Ya, yang pertama itu disebut sebentar. Ya, yang pertama itu namanya metode safe payment. Jadi safe payment itu cuma masalah bagaimana cara mekanisme membagi cashnya ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada safe payment. Nah, ya, yang pertama namanya ini ya. Metodenya ada yang namanya safe payment. Gila amat. Harus saya gedein dulu. Gedenya gimana ya? Aha, diginiin. Yang kedua, ya, yang pertama metodenya namanya safe payment ya. Ini saya tulis di sini. Yang kedua baru yang namanya cara baginya. Ini bukan akuntansinya loh ya. Kalau akuntansinya sama aja jurnalnya. Paham ya? Tapi cara bagi uangnya itu ada yang pakai metode safe payment, ada juga yang namanya cash distribution plan. Nah, untuk safe payment ya, itu safe payment itu kita melakukannya. Jadi ini hitung safe payment itu kita menghitungnya itu setiap mau bagi cash. Nah, jadi setiap mau bagi cash. Jadi setiap ada mau pembagian cash itu kita melakukan perhitungan. Ini orang ini dapat berapa, Pak ini dapat berapa, Pak ini dapat berapa. Sedangkan cash distribution plan ya, itu dilakukannya itu dia dihitung pas ada keputusan likuidasi. Pas awal hitungnya di sini dihitung saat awal likuidasi. Oke, jadi dua metode ini ada perbedaan waktu kapankah kita melakukan hitungannya. Untuk safe payment kita melakukannya itu setiap bulan sekali atau mungkin ya kapanpun dibutuhkan ketika perusahaan itu membagi kas. Oh Pak ini dapat berapa, Pak ini dapat berapa gitu kan. Nah, sementara di cash distribution plan itu kita membuat cash distribution plan itu pas awal sekali perusahaan itu mau memutuskan akan melakukan likuidasi. Oke? Jadi ada dua ya. Safe payment sama cash distribution plan. Berikutnya untuk yang pertama kita bahas mengenai safe payment dulu. Nah, untuk safe payment ini ya, di sini pertama kita harus yaitu tadi prosedurnya adalah kita ini setiap mau membagi gas buat hitungan. Jadi biar aman masing-masing partner itu dikasih berapa sih gitu kan. Nah, makanya biar pembayaran yang kita kasihkan ke masing-masing partner itu benar-benar aman, dalam membuat safe payment kita membuat asumsi sebagai berikut. Pertama, kita itu harus berasumsi bahwa semua partner ini insolvent, dia nggak punya uang semua. Jadi seandainya partner nanti saldonya debit, ya kan, kita lakukan pembayaran proses likuidasi kemarin kan mungkin sekali seorang partner itu saldonya menjadi debit ya. Ya dengan misalnya setiap jual ini rugi, setiap jual ini rugi gitu kan. Maka muncul debit. Nah, di sini kita harus beranggapan biar aman, biar cash perusahaan itu aman, maka masing-masing partner itu kita asumsikan dia nggak punya uang sama sekali. Jadi misalnya dia saldonya debit, dia nggak bisa bayar. Oke, jadi ketika mau hitung kita buat asumsi ini. Berikutnya, kita juga buat asumsi
Ya, jadi ketika membuat safe payment ini kita jangan beranggapan semua aset yang ada di semua aset yang kita miliki sekarang, non cash aset ini bisa dijual. Ya, jadi kita tuh biar aman, berpikiran aman, kita anggap saja sekarang saat buat hitungan, kita anggap semua asetnya itu nggak laku dijual. Jadi semuanya akan menjadi kerugian. Paham ya? Nah, baru kemudian kita beranggapan lagi, kita buat asumsi perusahaan ini pasti ada cadangan dana yang dibutuhkan. Ya, jadi dalam rangka proses likuidasi ini kan mungkin butuh uang untuk operasional ya. Nah, estimasi biaya operasional tadi itu akan kita anggap sebagai kerugian. Jadi di sini kita membuat perusahaan ini dalam buat hitungan safe payment, kita membuat perusahaan itu rugi 3 kali. Paham ya? Kalau ada yang debit nanti dia nggak bisa bayar. Yang kedua, semua aset kita anggap tidak bisa dijual. Baru yang ketiga, kita tambahkan kerugian tambahan. Paham ya? Rugi tambahannya itu yaitu diestimasi biaya untuk menjalankan perusahaan. Oke. Berikutnya, caranya adalah sebagai berikut. Ya, saya menjelaskan sambil contoh aja. Misalnya ada perusahaan memiliki struktur ekuitas seperti ini, struktur modal seperti ini, ya. Nah, terus kemudian ada ini ya, dia punya cash sekian, terus kemudian punya piutang kepada salah seorang partnernya namanya Max. Dia punya tanah 20, dia punya building 140, totalnya asetnya adalah 250. Sementara di sisi kredit dia memiliki utang, jadi perusahaannya memiliki utang, paham ya, kepada partnernya sendiri. Itu sebesar 20 kepada si Nan yang mana yang ini. Berikutnya masing-masing modalnya si Bus itu ada 50, Max ada 70, dan Nan ada 110 dengan proporsi pembagian laba rugi yang ini 50, 30, 20. Nah, ini adalah proporsi pembagian laba rugi yang beda dengan proporsi pembagian laba rugi ketika perusahaannya beroperasi normal ya. Kalau operasi normal kan ada loan allowance. Nah, biasanya untuk kondisi likuidasi di ADAT-nya sudah ditetapkan pembagiannya berapa-berapa. Oke. Nah, dalam membuat safe payment, kita kan sudah punya neraca begini. Prosedurnya adalah pertama, kita net out-kan ya, kita net out-kan utang dan piutang masing-masing partner ya ke ekuitasnya. Jadi ketika si Max ini dia punya piutang 10 ya. Nah, maka ini langsung kita tutupkan ke sini. Mana kapitalnya si Bus. Nah, kapitalnya si Bus. Jadi berapa kapitalnya? Perusahaan kan punya piutang ke Max ya. Ini harusnya Max bayar ke perusahaannya, maka langsung dikurangkan aja. Maka nanti modalnya si Bus jadi berapa? 60. Nah, si perusahaan dia punya utang ke Nan 20, maka nanti modalnya Nan langsung kita buat langsung sekian. Sambil kita juga ingat-ingat ya, maksudnya di catatan juga ada bahwa 130 misalnya di sini itu ada utang perusahaan di sini. Oke? Tapi catat sekian. Terus kemudian buat asumsi bahwa asetnya tadi tidak bisa dijual, baru terus kemudian nah di sini perusahaan tadi membuat dana cadangan ya. Oh, ini untuk operasional perusahaan kita harus mencadangkan uang 10 nih biar nanti kita nggak usah store lagi gitu. Oke, di sini buat kerugian nanti berarti ada estimasi kerugian 10 ya. Wih. Oh, jadi unlimited. Itu gunanya akun email baru tadi ya. Terus berikutnya ketika ada kerugian-kerugian tadi langsung dialokasikan ke partner yang tidak rugi. Jadi kan tadi kita berasumsi bahwa partner nggak bisa bayar kan. Maka nanti kalau dia saldonya debit langsung dialokasikan ke partner yang saldonya masih kredit. Nah, contoh seperti ini. Kita jejerkan ya di schedule-nya ini ya. Tadi dia punya 50 netnya ya. Tadi kan ini ya. Nah, ini kan tadi lah. Segini masih kelihatan nggak? Masih ya. Masih, Pak. Nah, di sini kan dia punya 20 dan berapa? 110. Nah, di schedule itu langsung kita buat satu saja nih, 130 gitu ya. Terus di sini dia punya 10, punya utang 10 kan ke perusahaan si siapa ini? Max. Di sini modalnya 70. Langsung kita tulis berapa? 60. Oke. Terus ada proporsi pembagiannya. Nah, dihitungan setelah kita jajarkan ini, kita membuat asumsi kerugian. Ini kita kan mau bayar ceritanya. Perusahaan ini ada uang nih tuh 80 kan. Nah, kita mau bayar, terus kita mau mencadangkan uang berapa? 10. Berarti yang mau dibayarkan berapa? 70.
70 kan. Nah, 70 itu mau dikasih siapa? Nah, maka dibuatlah ini. Apa namanya? Save payment. Oke, daftar save payment. Caranya seperti ini, 50, 60, 30. Nah, save payment ini kenapa kok kita buat? Ya, kalau dibagi rata misalnya orang dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Nah, di masa depan misalnya perusahaan ini rugi, nanti kan orangnya kan harus repot-repot kita minta duit lagi kan. Jadi misalnya saldonya dia debit, lah ini kok jadi diminta duit lagi, maka biar jaga-jaga uang yang dikasih ke partner ini tidak berlebihan, kita membuatnya ini save payment. Oke. Pertama kita asumsikan dulu seandainya cashnya apa namanya non cash asetnya nggak bisa dijual, maka ini asetnya akan berkurang berapa? 160. Berarti rugi berapa? Rugi 160 ya. Tadi kan kita punya non cash aset berapa? Ini dan ini aja kan. Yang ini kan sudah langsung ditutupkan ke sini ya. Jadi 160 langsung. Itu dianggap nggak bisa dijual. Maka kalau 160 nggak bisa dijual, itu akan dibagikan ke modalnya si ini berapa? 80 dikurangkan ke ini 48, ini 32. Berikutnya lagi kita mau uangnya kan dicadangkan 10 ya. Ya udah 10 itu anggap aja kerugian di masa depan. Gitu ya logiknya ya. Karena dianggap kerugian berarti langsung dianggap rugi nih 10, alokasikan ke sini 5, 3, 2. Maka ekuitas setelah ada pembagian pertama ini, asumsi kerugian ini ya, maka akan menjadi ini minus 35, 9, ini 96. Ya, ini nggak terjadi beneran. Ini cuman kita apa namanya pura-pura, bukan pura-pura. Kita berasumsi menulis seandainya perusahaan itu rugi semua gitu. Oke. Maka modalnya ini menjadi 35 terus 9 terus ini 96. Nah, terus kita buat asumsi yang kedua. Kita menganggap bahwa setiap partner itu insolven, dia nggak bisa bayar. Maka karena kita berasumsi dia nggak bisa bayar, ini kerugiannya akan dibagi ke masing-masing partner yang masih punya saldo debit. Oke, dengan pembagian 3/2. Kan tadi kan 5/32 ya, berarti tinggal 3/2 ya. 3/2 berarti 35 itu dibagi ke sini 21, ini 14. Maka saldonya setelah ada pembagian ruginya si B ini menjadi minus 12 dan 82. Oke. Oh, ini masih rugi nih. Ya udah bagi aja ke sini semuanya. Ini kurang 12, ini tambah 12. Maka dengan asumsi semua kerugian ini, ekuitas perusahaan itu akan tersisa 0,070. Maka dengan kondisi keuangan perusahaan seperti ini dan pembagian laba rugi seperti ini, kita membagi uang 70 ya. 70 ini dikasih siapa? Dikasih ke siapa namanya? Sinan. Oke. Maka nanti 70 itu akan dikasihkan ke ini semua. Paham ya gitu ya caranya ya membuat save payment. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Untuk waktu meresapi atau tidak? Halo, mau meresapi apa enggak? Lanjut. Pak. Pak. Dengarnya Paknya doang. Lanjut apa enggak? Lanjut, Pak. Lanjut. Terus berikutnya. Nah, ini contoh prakteknya. Ini kan tadi cara ngitung save payment kan. Ini contoh kalau perusahaannya itu melakukan ini. Oke. Jadi ketika kita jadikan save payment ini dan cash distribution plan ini kita lakukan ketika perusahaan itu likuidasinya itu dicicil ya. Jadi setiap ada uang bayar, setiap ada uang bayar, atau setiap sebulan sekali uangnya dibayar seperti itu ya. Maka ya distribution ke partner itu seandainya uangnya ada, oke. Terus kemudian kita apa namanya sebelum laba ruginya terjadi. Terus kemudian ya ketika membayar uang ini, tadi kan setiap periode ini kan kita ada pembayaran uang, ini kan. Nah nanti membayarnya itu nunggu apa namanya kok nunggu? Bayarnya itu punya urutan sebagai berikut. Pertama kita bayar dulu utang. Oke. Nah utang ini ada dua, ada utang yang ke pihak luar, ada utang ke partner sendiri. Nah yang lebih prioritas untuk dibayar adalah utang ke pihak luar. Paham ya? Baru nanti kita urutannya utang ke partner. Setelah utang ke partner, baru yang terakhir kalau ada sisa, baru kita bayarkan ke modalnya si partner dengan menggunakan distribusi tadi ya. Nah, selama proses likuidasi yang cicilan tadi,
perusahaan itu harus membuat laporan rutin, laporan likuidasi. Oke. Yang isinya penjualan cash ini. Terus berikutnya adanya pembayaran ke kreditor berapa, pembayaran ke partner berapa. Oke. Contoh sebagai berikut. Ini ada perusahaan yang lain. Ini ada perusahaan yang dimiliki oleh Deb, Ken sama Aren. Nama orangnya Aren. Dia punya rumah, ya kan? Disebutnya Pondok Aren. Terus berikutnya, dia memiliki semua partner ini ya, memiliki partnership ini memiliki saldo cashnya sekian, 240. Terus non cash asetnya 1160 ya. Terus di sisi kredit dia punya utang ke pihak luar atau di sini ditulisnya priority liability ya, 500. Sementara utangnya ke partner itu ada 20. Oke ya. Terus utangnya apa kok utang lagi. Terus si debt itu punya ekuitas 340, si Ken itu punya ekuitas 340 ya, nanti pas membuat ini jadikan satu ya, jadi 360 ya. Terus kemudian si Ren punya utang lagi, punya ekuitas 200. Oke. Nah, di sini mereka sepakat ini mau baginya setiap bulan. Kan pertama likuidasinya itu di 1 Januari ya, kita putuskan ya. Yuk perusahaannya kita bubarkan saja. Kita sudah tidak ada kecocokan. Nah, mereka bubar, terus sepakat ya kita bayarnya setiap akhir bulan ya. Oke, gitu kan. Maka berjalanlah proses. Selama bulan Januari terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Nah, ini schedule ini gunanya buat itu juga ya. Ya. Jadi nanti kalian di ujian pasti diminta buat seperti ini kalau yang modelnya safe payment. Ya. Nah, ini mereka sepakat. Ini semua utang-utangnya kita tutupkan langsung ke ekuitasnya ya. Oke, gitu kan. Nah, di sini kan punya piutang 40 nih. Ya, itu dikurangkan langsung ke ekuitasnya si Ren. Si Ren punya utang ke perusahaan 40. Nanti langsung dikurangkan ya. Nah, terus perusahaan ini punya goodwill 40. Langsung tutup. Goodwill nggak bisa dijual ya. Ya udahlah, goodwillnya hapus. Ini dikurangi 20, 12, 18. Terus dia punya piutang 200. Oh, berhasil tuh dikumpulin semuanya. Maka cashnya ada 200, non cashnya berkurang 200. Berikutnya dia punya inventory nilainya 160, laku dijual seharga 200, malah untung kan? Bagi untung, ke sini 20, ini 12, ini 8. Sesuai proporsional ini ya. Maka saldo ekuitas di akhir bulan Januari itu akan menjadi saldo ekuitas. Saldo perusahaan ya. Neraca di akhir Januari menjadi 640 cashnya, non cashnya tinggal 220. Terus ada utangnya belum dibayar ya 500, berikutnya si debt modalnya menjadi 340, utangnya utangnya perusahaan ke si Ken menjadi 20, ini 340 dan ini 160. Ini posisi sebelum kita melakukan pembayaran. Paham ya? Kan ini habis ini kita melakukan pembayaran kan? Nah, kita mau bayar nih. Terus perusahaan bikin cadangan berapa? 20 kan. Berarti kita mau yang kita bayarkan tuh uangnya jumlah berapa jadinya? 620. Berarti ini 620 mau dikasih siapa? Paham ya? Nah, maka biar tahu ini mau dikasih siapa, dibuatlah yang namanya safe payment schedule. Kita jajarkan. Di sini modalnya si debt ada berapa? Ini ya, 340. Modalnya si Ken ada 20, langsung dinetkan sama itunya. Apa namanya? Modalnya si Ken ya. 40 berarti 360 nih. Dia punya utang juga. Terus berikutnya rennya tadi di akhir Januari punya 160. Ini akhir Januari sebelum pembayaran ya. Nah, terus berikutnya kita tadi buat asumsi apa? Seandainya apa? Asetnya nggak bisa dijual semua kan. Nah, tadi kan kita punya aset berapa? 720. Ya udah nih, asumsikan nggak bisa dijual semua, maka ada rugi berapa? 720. Langsung bagi ke sini berapa? 360. Ini 216 dan ini 114. Pakai proporsi ini ya. Terus berikutnya kita bikin asumsi kerugian yang kedua. Tadi kan kita mencadangkan uang 20 kan. Nah, 20 tadi kita anggap sebagai kerugian. Oh, kita rugi lagi 20 nih. Bagi ini 10, 6, 4.
minus semua ya. Maka saldo ekuitasnya itu akan menjadi setelah dikurangi kerugian-kerugian ini ya. Maka ini nanti kira-kira akan menjadi 30 debit, yang ini menjadi 18. Sorry. Di sini 30, ini 138, ini kurang 38 ya. Terus ini jadi berapa? Dikurang ini semua 12. Oh, ternyata si Pak ini setelah ada asumsi rugi-rugi ini dia menjadi minus 30 nih. Maka kita asumsikan dia nggak bisa bayar, maka ruginya akan dibagi kepada partner yang sisa. Oke. Ini dikurangi 18, ini dikurang 12. Maka uangnya nanti akan menjadi sisa berapa? 120. Punyanya siapa ini? Oke. Lu kok cuma 20 gitu kan. Kan kita punya utang. Maka 620 nanti akan dibayarkan ke kreditornya, dibayar semua, dilunasi semua berapa? 500. Yang 120 dari hitungan ini tadi itu akan dibayarkan ke Ken. Nah, dengan urutan yang 20 bayar utang dulu, paham ya? Baru yang 100 dibayarkan ke ekuitas perusahaan. Maka nanti kalau di jurnal ya, maka nanti kalau di jurnal pas jurnal bayar ini nanti ya, pas jurnal ini nanti kita bayar utang dulu ya. Yang ini nggak usah saya contohin jurnalnya ya, yang transaksi harian ini ya, tinggal debit kredit yang ini aja. Maka nanti pas bayar nanti jurnalnya akan menjadi liabilities berapa tadi? 500. Berikutnya nanti ada cash 500 juga. Nah, nanti pas bayar ke Ken, ya kan kita dari hitungan ini kan dibayar 120 ya, maka nanti kita akan jurnal rep to Ken, terus berikutnya Ken capital, baru yang terakhir cash ya. Liability-nya tuh Ken berapa? 20. Berikutnya yang capitalnya Ken ada 100. Maka yang kita bayarkan adalah 100. Nah, jadi ya cara manfaatin safe payment ya. Nah, jadi cuma Pak Ken yang dibayar setelah dikurangi 20 dan 100, maka ekuitas posisi keuangan setelah pembayaran menjadi cashnya tinggal 20 nih, tulis lagi. Non cash asetnya tetap 720, berikutnya ini nanti capital Pak ini 340, utangnya Ken 0. Oke, utangnya juga 0, kan dibayar semua ya. Terus berikutnya si Ken capitalnya berapa? 240 dan ini 160. Liability, kok liability ekuitas ini dan ini. Paham ya cara menggunakan safe payment? Lanjut ya, lanjut. Nah, di bulan berikutnya nah ini tadi kan sudah kita jalan sini ya, posisinya tadi ya 20, 720, 340, 240. Ini kan posisi kita tadi ya. Nah, 1 Februari sekian. Di bulan Februari terjadi transaksi, dia menjual non cash asetnya dari 80 dijual seharga berapa? 60. Berarti rugi 20 dibagi 10, 6, 4. Terus dia jual inventory ini 240. Oke. Hanya laku dijual 180, berarti rugi 60 ya. Rugi 60 dibagi ini 30, ini 18, ini 12. Terus berikutnya ada beban-beban nih gitu kan, kita bayar ke rekanan ya, penyedia jasa akuntansi likuidasi misalnya ini gitu kan. Bayarnya 4, berarti kan kurang 4 langsung diakui sebagai pengurang, nggak jadi expense ya. Jadi pengurangan ekuitas masing-masing ini 1,2 menjadi 0,8. Berikutnya, wah ini ada orang nih tiba-tiba ngeklaim nih, bos perusahaannya punya utang nih ke saya gitu kan. Kita munculkan berarti kan, wah ada nambah utang deh gitu kan. Liability-nya jadi 8. Nah, ini dianggap sebagai pengurang ekuitas masing-masing ini kan. Ini 4, 2,4, 1,6. Maka di bulan Februari, di tanggal 28 Februari itu kita cashnya tinggal 256 ya.
terus kita non cashnya 4, muncul liability baru jadi 8, modalnya si debt menjadi 294, modalnya si Ken 212,4, yang ini 141,6. Paham ya? Nah, terus kita mau bayar nih, kebijakannya tetap kita mau nyadangin 20 ya, oke gitu kan. Maka nanti akan dibayar berapa? 256 ditambah kurang 20, aduh, 236. Nah, 236 dibayar ke siapa? Kita buatlah save payment schedule dengan menjejerkan posisi-posisi ini ya. 294, 212, 14, 1. 294, 212, 141,6. Oke. Asumsi yang pertama, kita anggap semua asetnya tidak laku terjual. Asetnya tadi berapa? 400 ya. 400, rugi semua. Ini dibagi berarti baginya 100, 120, 80. Ini tinggal berapa? 94 ya. Terus berapa ini? 92, ini 6, 1,6. Berikutnya kita punya kerugian berapa tadi? 20 ya, cadangannya ya. 20 kita cadangkan, maka nanti ya akan sisa 10, 6, 4. Dikurangi maaf kok sisa. Dibagi 10, 6, 4, maka ekuitasnya setelah adanya kerugian-kerugian ini dia akan menjadi 84, 86, 5, 7. Nah, inilah yang nanti akan dibayarkan ke masing-masing partner. Oke, maka kita bayar berapa tadi? Ini kan, ini 256 dikurangi 20 ya. Berapa? 236 kan? 236 itu akan dibayarkan 1, bayar ke kreditor dulu nih, 8. Oke, baru bayar ke masing-masing partner sesuai proporsi ini tadi, 84, 86, 5, 7. 84, 86, 5, 7, maka totalnya 228. S-nya dikurangi ini menjadi 20 ya. Maka non cash-nya tinggal 400, ekuitasnya Pak ini tinggal 210, ini 126, ini 8. Ada sih contoh di bulan Maret tapi nggak usah ya, biar cepat. Oke, contoh penggunaan ini selesai. Jurnalnya ini udah bikin sendiri bisa ya. Oh, udah semester 6 kok, jago banget. Akuntansi itu udah hafal luar kepala. Kok hafal luar di kepala? Bentar, kalian memang nyimpen ingatan di cloud. Kok hafalnya luar kepala? Hafal dalam kepala. Ada aja. Atau jangan-jangan menyimpan memorinya tuh nggak di otak ya, di rambut gitu ya, luar kepala jadinya. Oke. Oh, atau jangan-jangan nyimpen ingatannya di dengkul ya, betul. Otaknya di dengkul. Ya betul, emang di dengkul, Pak. Ini orang saya pakai helm ya, saya pakai pelindung itu. Ini protektor. Biar nggak gegar otak. Oke, sudah ya. Ini yang apa namanya? Cash distribution plan. Ini apa namanya? Bayar nyicil ya. Nyicil yang pakai apa namanya? Save payment. Jadi save payment itu baru kita buat sesaat sebelum kita membayarkan uang tadi. Ini jadi biar aman nih, biar nanti orang di masa depan itu partnernya nggak perlu bayar lagi. Jadi kita tidak perlu bayar lagi. Kalau kemarin-kemarin kan orangnya kan sempat bayar ke partner kan. Jadi biar orangnya nggak bayar lagi, maka bayarnya itu hati-hati gimana sih gitu kan. Pakai namanya save payment. Berikutnya yang metodenya menggunakan cash distribution plan. Nah, kalau cash distribution plan ini itu tidak dibuat di akhir pada membayar, tetapi kita membuat cash distribution plan ini ketika di awal-awal kita sudah memutuskan likuidasi. Ya, pas likuidasi baru kita buat nih. Oh, nanti kalau ada pembayaran sekian bayarnya ke Pak ini. Bayar sekian bayar Pak ini, itu udah dibuat di awal periode likuidasi. Oke. Nah, cara membuatnya urutannya adalah pertama kita harus membuat ranking partnernya. Di ranking berdasarkan apa? IP? Tentu tidak, ya. Jadi tidak menggunakan IP, tetapi menggunakan vulnerability rank, ya. Vulnerable itu apa? Rentan. Ya, jadi kita membuat ranking kerentanan. Ya, rentannya ini adalah rentan modalnya menjadi 0. Paham ya? Jadi kita membuat ranking, ini partner mana sih yang gampang modalnya itu menjadi 0 gitu kan. Paham ya? Itu istilahnya vulnerability rank. Jadi bukan rentan ke
kerentanan apa? Kerapuhan. Wah, hatinya rapuh, bukan. Aduh, jangan sakiti aku tuh mudah rapuh. Bukan itu, tapi modal saya cepat nol loh, Pak. Jangan bayar saya dulu, kayak begitu ya. Oke? Jadi kita buat, misalnya partner ada 3, berarti kita bikin ranking. Ini Pak mana sih yang dia tuh paling vulnerable, yang paling gampang nol? Baru setelah kita membuat vulnerability ranking, ya, bahasa Indonesia berarti apa ya? Ranking kerentanan ya. Vulnerable itu rentan atau rapuh sih? Tepatnya apa? Tolong pakai googling. Vulnerable, rapuh. Nah, itu mbak-mbaknya ngomong begitu. Enggak tahu, ya udahlah itulah pokoknya. Seringkali kalau bahasa Inggris itu saya nggak tahu ya penerjemahan harfiahnya apa. Pokoknya paham aja lah. Gitu. Maksudnya dia itu. Gitu. Terus berikutnya baru kita membuat apa namanya schedule of assumed loss absorption. Nama Indonesianya adalah ini bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya ini? Schedule itu apa? Jadwal, kok jadwal sih? Daftar ya, daftar penyerapan asumsi kerugian. Oke, daftar serapan asumsi kerugian. Ya udah itulah pokoknya ya schedule ini. Terus berikutnya yang keempat, kita membuat cash distribution plan, ya, rencana pendistribusian kas. Berikutnya yang terakhir kita membuat cash distribution schedule. Nah, ini semua tidak dilakukan setiap periode. Ini cukup sekali aja dibuat. Nggak kayak yang safe payment tadi kan, dibuat setiap saat, ini tidak. Oke, pertama, menghitung vulnerability ranking. Ya, peringkat kerentanan. Bentar, saya jadi penasaran. Vulnerable itu bahasa Inggrisnya apa ya? Vulnerable. Oke, Google. Tanya Google lagi. Translate mana translate? Translate. Nah, yang tepat itu apa sih vulnerable itu? Vulnerable. Vulnerable bahasa Jepangnya itu Kitsuki Yasui. Apa sih kok malah jadi Jepang loh? Indonesia. Aduh, punya anak nonton anime ini repot banget. Indonesia mana wih? Nah, Indonesia. Oke. Rentan, ya bener, rentan. Bener ya, kerentanan. Oh ternyata ingatan saya tentang bahasa Inggris lumayan juga ya. Oke, kita membuat vulnerability ranking. Ya, caranya adalah dengan membagi ekuitasnya. Ini saldo ekuitasnya pada saat diputuskan itu tadi ya. Ini berarti di tanggal 1 Januari ya. Ini balik ke atas tadi. Nah, berarti ini posisi di 1 Januari ini. Oke ya. Jadi membuatnya itu cukup sekali di bulan Januari. Nah, caranya adalah dengan membagi ekuitasnya ini. Oke, masing-masing partner kita bagi, ini dibagi dengan proporsi laba ruginya. Jadi nanti Pak ini nanti vulnerability-nya adalah 340 per 50%. Paham ya? Pak ini nanti 360, totalnya 360 ya. 360 per 30%, yang ini 200, kok 200? Ini dikurangi langsung ini tadi ya. Dikurangi mana tadi? Loan-nya tadi ya. Nah, itu per 30%. Per berapa? 20%. Oke? Maka nanti akan ketemu ranking seperti ini. Mana. Nah, ini 340 per setengah, 30 per ini, 160 per ini. Maka akan ketemu angka 680, 120, dan ini 800. Oke? Nah, cara bacanya seperti ini, angka ini. Jadi, ekuitas Pak ini, si debt ini kan, 680 kan, itu artinya adalah saldo dia itu akan menjadi 0 ketika partnership ini rugi 680. Paham ya? Kalau partnership ini rugi 680, saldo saya ini Pak, si debt ini cerita, jadi 0. Ya, nggak sampai sujud tapi dia. Terus berikutnya, sedangkan si Ren ini, dia itu saldonya akan menjadi 0, saldo ekuitasnya itu akan menjadi 0 ketika perusahaan rugi 800. Sementara si Ken ini
She can. Ini kayak ngomong bahasa Inggris ya. Yes, she can. Tupperware. Terus berikutnya, si Pak ini saldonya akan menjadi 0 ya ketika perusahaan rugi 1.200. Maka siapakah yang paling rentan? Si debt. Paham ya? Berikutnya kita buat ranking. Ya, kita buat ranking, maka ini nomor 1. Wah, dia nomor 1. Oke. Terus yang nomor 2 siapa? Ren. Ini ranking nomor 2. Yang nomor 3 adalah si Ken. Oke, jadi kita sudah tahu peringkat kerentanan orang-orang ini. Oke. 1, 2, 3. Debt, Ren, Ken. Oke, maka berikutnya kita membuat assume loss absorption. Oke. Kita jejerkan caranya ya. Kita jejerkan orang-orang ini 340, 360, 160, 860. Oke. Nah, kita rugikan dulu sih Bapak ini, kita rugikan dulu. Nah, ini ruginya cuma diskejul. Intinya kita tidak mau rugi, ya. Cara merugikannya bagaimana? Dengan membuat dia itu tidak lebih baik dari hari kemarin. Nah, dia orang yang merugi. Enggak lah. Caranya seperti ini ya. Nah, tadi kan biar dia saldonya menjadi 0, ya. Perusahaan ini harus rugi berapa? 6, 8, 10 kan? Nah, maka kita membuat perusahaan ini rugi 680. Maka kan akan dibagi dengan proporsi 532, ini 340, 204, ini 136. Maka perusahaan ini setelah ada rugi 680, total ekuitasnya ini debt menjadi 0, Ken 156, Ren 24. Paham ya? Nah, terus berikutnya kita buatlah rugi si Ren. Karena Ren peringkat nomor 2, paham ya? Nah, biar Ren rugi, dia dikurangi berapa? 24. Oke ya? Ini 24 nih, gitu kan. 24 itu tadi, proporsinya tadi berapa antara Ren sama Ken tadi? Ini kan 2, ini 3 ya. Oke, berarti ini berapa? 5. Berarti kalau ini 24, ini berarti 60 kan? Ini berapa? 3, 6. Ngerti matematika kan? Halo anak-anak lulusan IPA, ya. Pak, IPS juga pinter matematika loh Pak. Ini PS saja karena passion Pak. Gitu. Makanya karena saya itu suka menunjukkan passion saya itu bikin acara passion show Pak. Alah. Terus berikutnya. Nggak enak ya bercanda online ya. Nggak apa-apa lah, inilah kenyataan harus kita hadapi. Maka setelah dibuat rugi yang kedua, ekuitas terakhirnya itu menjadi berapa? Ini 120, ini 0, ini 0, ini. Berarti oke ya, kita punya angka-angka ini ya, jadi ya. Kita punya angka-angka assume loss absorption. Baru berikutnya kita membuat cash distribution schedule. Plan, cash distribution plan dengan menggunakan tabel-tabel ini. Ini saya kecilin dikit biar kelihatan. Nah, masih kebaca nggak segini? Ya, masih kebaca ya. Oke. Tabel ini kita buat seperti ini. Oke. Kita buat. Nah, tadi kan posisi keuangannya kan ada utang, ada ekuitas, ada ekuitas. Oke ya. Maka kita harus buat prioritas. Oke, kita buatkan prioritas. Prioritas yang pertama, bayar dulu semua utang. Paham ya? Utangnya ada 2 nih, berarti ada prioritas 1 dan prioritas 2. Pertama utang 500. Paham ya? Bayar 100%. Oke. Berikutnya, prioritas yang kedua ada utang. Utangnya kan ada 2 jenis ya. Ada utang yang keluar, ada utang yang ke dalam. Nah, berikutnya yang utang yang ke dalam ada berapa? 20 nih. Ya. Paham ya? Nah, ini bayarnya ke siapa? Nah, tadi kan lihat, ini ada angka 120 ya. Di sini ya. 120 ini kan. Nah, 120 ini dibayarkan ke siapa? Ken. Maka di prioritas berikutnya ya, yang angka 120 ini, prioritas kedua dan ketiga ini ya. Nah, itu angkanya dari sini. Jadi pembayaran setelah kita bayar 500 kan bayar 120 nih. Nah, itu diprioritaskan ke sini. 20-nya ke utangnya si Ken ya. Yang 100 ke utang modalnya si Ken. Berapa? Jadi 100% dibayarkan ke Ken semua. Ya, 20-nya ini, yang 100 ini. Paham ya? Baru buat prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua itu yang ini. Prioritas yang ketiga ini pembayaran gelombang berikutnya. Yaitu bayar 60. Oke ya.
Bayar 60 itu yang 60% ini proporsinya 3 ini ya. 60%, berarti ini berapa? 40%. 40%, 60%, kayak begini ya. Oke, baru sisanya semuanya, karena setelah lewat level ini, pasti semuanya akan sesuai itu. Oke ya, berarti sisanya nanti 50, 30, 20. Oke, nah jadi ini adalah prioritas pembayaran si perusahaan. Cara membuatnya dari ini, vulnerability ranking ini tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, berikutnya perusahaan ini merencanakan, ini datanya ada ya, dia akan membayar 2 gelombang nih gitu kan. Ya, dia akan bayar berapa? Dengan di awal periode itu diputuskan, kita akan buat 2 kali pembayaran ya, yang kita lihat ya. Kita bayar 550 di gelombang pertama dan bayar berapa? 250 di gelombang yang kedua. Jadi bakal ada 2 pembayaran kas. Bisa dipahami ya? Di rencana awalnya di Januari kita sudah merencanakan. Ya. Nah, maka bayarnya itu akan kita buat di crash distribution schedule. Ini bayar ini dan ini tuh gimana? Nah, kan kita sudah punya senjata ini nih. Udah ketahuan. Maka bayar yang pertama 550. Itu kan ketahuan kan prioritasnya. Dibayar kemana dulu? Ini bayar utang 100, ya kan? 500. Ya, utang 500. Baru kemudian sisa berapa? 50 kan? Nah, 50 kan ada irisannya di sini kan? Berarti 20 bayar ke siapa? Utangnya kepada Ken. Baru sisanya berapa? 30. 30 berarti masih ke modalnya si Ken. Jadi bayar pertama itu seperti ini nanti. Oke ya. Setelah dibayar yang pertama maka totalnya 450, utangnya nanti dibayar 450, ini berapa? 20, ini modalnya kan 30. Oke ya. Berikutnya yang bayar yang kedua, kan berarti sudah sampai sini ya. Sudah sampai sini ya. Sudah berkurang berapa ini tadi? 30, berarti masih berapa? 70. Oke ya. Nah, terus berikutnya bayar yang kedua, bayar berapa tadi? 250. Nah, urutannya di sini berarti habisin ini yang dulu ini berapa? 70. Paham ya? Jadi 70 bayar ke si Ken. Terus berikutnya bayar 60. Prioritas ini ya, 60 ya. Ini loh. Berikutnya kan 60. 60 berarti dibagi ke sini 60%. Ini berapa? 40%. 60. Baru sisanya ada berapa? Ini tambah ini kan 130 nih. Berarti sisanya 120, maka akan digunakan proporsi ini. 50, 30, 20. Nah, inilah rencana bayar cash kalau menggunakan cash distribution plan. Oke, jadi urutannya ada 4, ada cash distribution ada cash distribution vulnerability ranking dulu. Terus kemudian assume loss absorption, berikutnya yang kedua cash distribution plan, berikutnya buat cash distribution schedule. Oke. Cukup segini saja untuk presentasi kita. Berikutnya, silahkan kalian membuat aktivitas mandiri sambil saya juga standby ya nanti ya. Terus kemudian kalau sudah absen semua belum, teman-teman? Hai, wih, 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 wih. Ya, not responding. Sudah absen semua belum? Satu lagi. Ya, berarti langsung aktivitas ya berarti nanti ya. Ini tolong kerjakan ini. Nah,